Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Ramadhani. Saya akan menunjukkan cara untuk membuat sebuah aplikasi chat client server sebagai klien. Pertama, kita membuka aplikasi NetBeans. Nah, setelah sampai sini, kita buat sebuah aplikasi baru dengan cara file, new project, atau bisa dengan klik ini, yaitu pilih Java application, setelah itu next, kita ganti namanya menjadi Java, kita tulis nama menjadi Java application sister client. Jika sudah, tekan finish, maka dia akan membuat sebuah project baru dengan nama Java application sister client. Oke, begini tampilannya. Setelah itu kita klik pada source packetnya, klik new. Setelah itu pilih JFrameForm. Nah, kita beri nama dia main. Oke, dengan begitu format untuk JFrameFormnya sudah siap. Tinggal kita masukkan komponen-komponen pada aplikasinya. Kita masukkan label, button, setelah itu text field, text area, setelah itu button, satu lagi, dan list chat. Oke, setelah itu kita atur sedemikian rupa. Oke, jadi sudah selesai. Setelah itu kita tinggal mengedit ini agar memiliki tampilan yang lebih bagus. Oke, saya telah merubah tampilannya menjadi seperti ini agar tampilannya jadi lebih bagus. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam source code-nya. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari tiap source code yang ada di sini. Library yang pertama ini berguna untuk memberi event yang akan terjadi saat kita menekan tombol di keyboard. Setelah itu, library yang keempat ini berguna untuk menangani penanganan kesalahan. Library ini digunakan pada penggunaan try dan catch. Setelah itu, library ini berguna untuk mengkonversi data dari byte ke char. Begitu pula library ini berguna untuk mengkonversikan data dari char ke byte. Setelah itu, library ini digunakan untuk menginisialisasikan koneksi dari klien. Setelah itu, library ini digunakan untuk menentukan bahwa IP host tidak dapat ditentukan. Setelah itu, library ini digunakan untuk menentukan tipe data dari sebuah data yang seperti tanggal dan atau waktu. Setelah itu, library ini digunakan untuk menentukan kesalahan pada exception handling dari logger. Setelah itu, library ini digunakan untuk memformat data tanggal secara lokal. Setelah itu, library ini digunakan untuk menampilkan data tanggal agar dapat ditampilkan. Library ini digunakan untuk menangkap tiap eksepsi login pada program. Setelah itu, library ini digunakan untuk menangkap exception pada logger yang terjadi pada program, di mana saat terjadi logging terjadi kesalahan. Setelah itu, library ini digunakan untuk menampilkan data dengan tampilan GUI atau grafis.
Oke, setelah itu public class ini berguna untuk mengimplementasikan implement runnable pada tiap thread untuk agar tiap thread berjalan agar tiap thread dapat berjalan. Setelah itu ini digunakan untuk mendeklarasikan suatu data dengan nama port dengan tipe data integer dengan nilai 8080. Setelah itu ini digunakan untuk mendeklarasikan socket sebagai client. Setelah itu buffer reader client reader digunakan untuk mendeklarasikan variabel client reader untuk menangkap data dari server. Setelah itu buffer writer client writer digunakan untuk mendeklarasikan variabel client writer untuk membaca tulisan dari buffer reader dari server. Setelah itu ini super chat client ini digunakan untuk mengatur judul dari Windows atau program chat. Setelah itu init komponen ini digunakan untuk mengatur properties dari ukuran Windows. Setelah itu perintah ini digunakan untuk mengatur agar posisi Windows atau program berada tepat di tengah layar. Setelah itu private void get button on adalah metode yang digunakan saat kita menekan button on. Setelah itu perintah ini digunakan untuk saat kita menekan button on dengan tulisan buat koneksi. Tulisan pada button on berubah menjadi putus koneksi dan mendeklarasikan bahwa klien dapat berkoneksi dengan server. Setelah terkoneksi, thread akan menjalankan fungsinya masing-masing, di mana thread berguna untuk mengatur jumlah pesan atau kiriman atau yang dapat diterima oleh klien, di mana sebenarnya penggunaan satu atau dua thread sudah dapat menjalankan program proses chatting. Setelah itu perintah else digunakan saat perintah if tidak dapat dijalankan. Setelah itu sistem exit ini adalah perintah di mana agar program berhenti atau keluar. Setelah itu kita masuk pada private void getSend adalah metode yang digunakan saat kita menekan button send atau perintah untuk mengirimkan pesan ke server. Pada perintah ini adalah untuk membuat suatu objek baru dengan nama jam dari date format. Begitu juga dengan ini, berguna untuk membuat objek baru dengan nama tanggal dari date format dan destruktor dari simple date format, di mana format pada jam adalah jam, menit, detik. Begitu juga format pada tanggal, itu adalah tanggal, bulan, dan tahun. Perintah ini adalah untuk membuat suatu objek baru dengan nama hasil dari date untuk membuat suatu date baru, di mana tanggal dari objek yang telah dibuat tadi akan diambil data dari simple date format untuk ditampilkan sebagai hasil dengan bentuk string atau tulisan. Begitu juga dengan jam. Setelah itu perintah try berguna untuk menjalankan perintah di mana saat klien menulis pada text boxnya akan menulis username yang telah dimasukkan dan getText adalah isi pesan yang akan dikirim. Setelah itu text chat adalah teks yang akan dikirim ke server. Setelah itu client writer new line adalah perintah untuk membuat suatu baris baru saat klien ingin membuat pesan baru ke server. Setelah itu client writer flash berguna untuk menghapus memori dari getText agar saat klien ingin mengirim pesan yang baru, data yang telah dikirim yang sebelumnya telah terhapus. Setelah itu catch IO exception adalah perintah untuk menghandling atau menangani sebuah kesalahan. Setelah itu perintah ini berguna untuk saat klien telah mengirimkan pesan kepada server akan masuk data dari klien, pesan dari klien yang telah dikirimkan ke server dengan format username-nya yang telah dimasukkan pertama dengan tulisan isi pesan dari klien dan menampilkan tanggal dan jam sekarang. Setelah itu perintah text chat set text ini berguna untuk mengosongkan area text chat
saat pesan telah dikirimkan. Setelah itu perintah ini berguna untuk memastikan bahwa klien dan server terhubung. Private Void Get Client Connect adalah metode yang digunakan agar mengkoneksikan klien dan server. Setelah itu pada perintah try, perintah ini berguna untuk menampilkan suatu dialog baru dengan mendeklarasikan variabel IP dengan tipe data string, dan pada dialog tersebut bertuliskan input IP address. Setelah itu, pada klien new socket ini berguna untuk membuat suatu soket baru dari klien dengan IP adalah IP yang diinput klien tadi dan port dari klien agar dapat terkoneksi dengan, dan biasanya saat penggunaan ini adalah untuk penggunaan jika menggunakan dua laptop untuk menghubungkan klien dan server, maka akan membutuhkan IP dan port. Dan jika hanya menggunakan satu laptop, jadi tidak perlu penggunaan IP dan port. Port yang digunakan adalah port standar, yaitu 8080. Setelah itu, ketika terhubung, button on akan tertulis disconnect. Setelah itu, perintah client reader ini berguna untuk membaca pesan yang telah dikirimkan dari server setelah diubah dari byte ke char. Begitu juga dengan client writer, berguna saat klien mengirimkan pesan kepada server dengan terlebih dahulu mengubahnya dari char ke byte. Setelah itu pada perintah catch berguna untuk memeriksa IP dari host. Jika benar, maka akan tersambung ke try, dan jika salah dia akan mengirimkan accept failure dan sistem akan terkeluar. Dan perintah pada catch IO exception adalah mengatasinya terjadi masalah pada logger. Setelah itu private void disconnect client adalah metode yang digunakan untuk memutuskan jaringan klien dengan server. Dan pada perintah try, client close berguna untuk menutup koneksi dari klien. Setelah itu, client reader berguna untuk menutup perintah pembacaan dari klien, dan perintah client writer berguna untuk menutup perintah pembacaan dari klien. Button on set text berguna untuk mengatur teks yang ada pada button on. Setelah dikeluarkan, maka akan muncul buat koneksi. Setelah itu pada perintah catch IO exception adalah penanganan kesalahan di mana yang mengeksekusi adalah level.server dan dijalankan oleh logger. Setelah itu pada perintah ini berguna saat button send diklik dengan menjalankan metode yang telah dibuat tadi dengan nama getSend. Pada perintah ini berguna untuk menjalankan metode saat button send diklik. Pada perintah ini berguna saat button on ditekan untuk menjalankan metode dengan nama getButtonOn. Pada perintah ini berguna saat button send diklik, maka akan masuk ke dalam list chat. Setelah selesai di main.java dan setelah selesai desainnya, kita ke Java Application Visitor. Setelah itu masukkan kode program seperti ini. Nah, setelah itu save dan jalankan. Nah, beginilah aplikasi dari chat client server sebagai klien. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.